Bismillahirrahmanirrahim. Yahbibkumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi likulli haulim minal ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madah ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Liridhaillah wa li syafaati rasulillah. Abah Ramogi Ramogi Syekh Ibn Athaillah Sakandari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sedaya kiai, ibu nyai, sedaya pimpinan ingkang sanget kula mulyakaken, kula taati, seluruh jamaah pengajian rutin Al-Hikam Yayasan Pendidikan Ma'arif ingkang sangaken. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, kalau bukan karena taufik dari Allah, kalau bukan karena ma'unah dari Allah, maka tentu kita tidak akan duduk di majelis yang sangat mulia ini. Perbedaan antara orang pintar dengan orang yang tidak pintar. Kalau orang pintar itu mengatakan didudukkan oleh Allah, tapi kalau orang tidak pintar dia mengatakan saya duduk atas kemauan sendiri.
Tidak mungkin kita duduk di tempat yang mulia ini kalau bukan didudukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya hanya syukur dan syukur yang harus terus kita ungkap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling tinggi dalam bahasa Al-Quran, ketika Rasulullah ditanya, kenapa engkau ya Rasul masih melaksanakan ibadah sehebat ini? Kenapa engkau masih sholat sampai kaki panjenengan bengkak? Kenapa engkau masih menangis semalam suntuk? Padahal engkau adalah kekasih Allah, padahal engkau adalah orang yang pertama kali pasti masuk surga, karena surganya Allah kuncinya ada di tangan panjenengan. Panjenenganlah makhluk pertama yang diberikan hak memberikan syafaat. Tapi kenapa panjenengan masih beribadah seperti ini? Jawaban baginda Rasul, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah saya tidak senang kalau saya dijadikan oleh Allah seorang hamba yang pandai bersyukur? Setiap pendidikan yang dilakukan oleh seorang guru, maka tujuan tertingginya adalah ingin membentuk karakter seorang hamba, abdan. Bukan hanya sekedar abdan yang syakuron, yang banyak bersyukurnya. Mursyid kita Romo Yai Salahuddin Al-Ayyubi, putranipun Mbah Yai Abdul Jalil bin Mustaqim bin Husain, Pasulukan Agung Tulungagung, niku pernah memerintahkan murid-muridnya untuk setiap hari menulis definisi syukur dan dijelaskan dari mana kita harus bersyukur. Karena memang harapan semua guru itu memiliki murid yang pandai bersyukur, bukan murid yang pandai mengeluh. Hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, itu yang pertama. Ingkang nomor kalih, yang nomor dua, setiap pelajaran tasawuf itu abah guru kita Romo Yai Jamaluddin Ahmad sering ngutip dawuh, at-tasawuf kulluhu al-adab. Tasawuf itu semuanya berbicara tentang adab, tentang etika. Dan etika inilah yang malam ini coba kita lihat bagaimana Syekh Ibnu Athail As-Sakandari bermunajat kepada Allah dengan kalimat yang sangat indah, kalimat yang sangat dalam maknanya. Mari bersama-sama kita bermunajat sareng-sareng. Sampun megang sedaya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi, sareng-sareng. Ilahi in zaharat al-mahasinu minni fabifadlika walakal minnatu alayya wa in zaharat al-masawi minni fabi'adlika walakal hujjatu alayya. Sak terjemahipun, wahai Tuhan kami, jika lahir suatu amal kebaikan dari kami, maka semua itu semata-mata karena fadl panjenengan, karena karunia panjenengan, dan panjenengan berhak untuk menuntut syukur pada kami atas amal kebaikan tersebut. Dan sebaliknya ya Allah,
jika lahir suatu keburukan dari kami, maka semua itu semata-mata karena keadilan-Mu, dan Engkau ya Allah tetap berhak menuntut pertanggungjawaban padaku atas keburukan tersebut. Niki munajat yang sangat luar biasa bahasanya dan sangat amat dalam maknanya. Mari bersama-sama kita baca syarahipun. Ilahi wahai Tuhanku, in zaharat apabila tampak opo al-mahasinu beberapa kebaikan minni dari saya. Wahia utawi mahasin iku anwa'ut ta'at, macam-macamnya ketaatan, wasifat dan sifat-sifat al-mahmudati yang terpuji. Fabifadlika, maka semua itu atas karunia panjenengan. La bihauli, bukan karena haul usaha kami, wala quwwati, dan juga bukan atas kekuatan kami. Walaka, bagi panjenengan boleh al-minnatu. Al-minnatu itu ay al-imtinanu, ngundat niku napa bahasa Indonesia ya Pak? Apa Pak? Tolong dibantu para guru yang mulia. Mengundat-undat, sampean gak tak kei mengundat-undat. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Dan boleh bagi panjenengan mengungkit-ngungkit kebaikan terhadap saya. Li adam istihqaqi, karena tidak adanya saya menghaki lidzalika, pada kebaikan-kebaikan tersebut. Wal imtinanu, ngundat-ngundat, ngungkit-ngungkit kebaikan, iku madmumun, dicacat, dicaci, tidak bagus, illa, kecuali minallahi, apabila ngundat-ngundat itu, ngungkit-ngungkit kebaikan itu dari Allah. Awil rasul, atau dari rasul, awil walid, atau dari orang tua, awil syekh, atau dari guru. Pun ibu-ibu, mari sama-sama kita lihat sarang-sarang. Dalam hikmah ini ada dua kata zaharat. Pertama in zaharat, yang kedua wa in zaharat. Zaharat yang pertama al-mahasin, kebaikan. Zaharat yang kedua al-masawi'u, kejelekan. Artinya dari diri kita sebagai seorang hamba itu pasti akan muncul dua hal tersebut. Pertama al-mahasin, yang kedua al-masawi. Kita tidak mungkin lepas dari hal dua ini. Kadang muncul dari kita itu mahasin, berbagai macam kebaikan, tapi di sisi yang lain mungkin juga suatu saat akan muncul masawi'u, beberapa kejelekan, karena memang kita adalah manusia. Yang dimaksud mahasin dalam hikmah niki wahia anwa'ut ta'at, kebaikan itu adalah berbagai macam jenis ketaatan, wasifatil mahmudati, dan sifat-sifat yang terpuji. Ketaatan itu biasanya bapak-bapak, ibu-ibu adalah pekerjaan-pekerjaan kita. Sedangkan as-sifat itu adalah karakter-karakter kita. Kalau yang pertama itu lebih bersifat zahir, yang kedua itu lebih bersifat batin. Kebaikan-kebaikan yang muncul dari kita, baik itu kebaikan yang bersifat zahir maupun kebaikan-kebaikan yang bersifat batin. Anak ini gelem sholat, anak ini gelem poso,
Anak ini pinter nolong orang tua. Anak ini rajin sekolah. Itu mahasin, kebaikan-kebaikan yang berbentuk ketaatan. Arek iki akhlaki api. Arek iki nek ketemu guru cium tangan, bagus akhlaknya. Lah kebaikan-kebaikan yang muncul dari diri kita itu jangan pernah diakui, jangan pernah diklaim sebagai sesuatu yang muncul karena kita. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan semua ketaatan, semua mahasin fabifadlika itu semua karena fadl dari Allah. Makanya jenengan kan sering ningali teng mobil-mobil niku lho bapak-bapak di belakang niku lho bapak. Hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur wa man syakara fa in. Wah, ini ditulis semua niku penuh di belakang. Tapi biasanya hada min fadli rabbi itu kadang-kadang kita sinis. Kalau ada mobil ditulis hada min fadli rabbi, paling-paling itu baru lunas. Atau paling tidak itu mobil diberi oleh orang. Hada min fadli. Apa yang tidak fadl dari Allah, semua kebaikan, semua ketaatan yang kita lakukan itu adalah fadl dari Allah. Karenanya bapak-bapak, apabila fadl itu ada dalam diri kita, yang harus kita lakukan adalah bersyukur, merasa senang karena kita diberi fadl oleh Allah. Kula matur, bukan senang karena kita mendapatkan fadl, bukan senang karena kita bisa melakukan kebaikan, tapi senang karena kita diberi kebaikan oleh Allah. Pun diteruskan, la bihauli wala quwwati, bukan karena haul kulo, bukan karena kuwah kulo. Makanya ada kalimat yang disebut dengan hauqalah ibu-ibu, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu napa sampun paham maknanya la haula wala quwwata. Abdullah bin Mas'ud niku pernah menjelaskan pendek tentang makna la haula wala quwwata. Dawuhipun beliau, la haula ay la harakata wala hilata fi daf'i syarri illa bimasyiatillah wa ismatillah. Kami tidak punya daya, tidak punya gerakan, tidak punya usaha dalam menolak kejelekan, dalam menghindari kemaksiatan, kecuali karena kita memang dikehendaki oleh Allah, kecuali kita memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang kiai kita itu sederhana, le sing akeh maca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertama, bersifat menolak. Kita enggak bisa menolak dari perbuatan maksiat kecuali memang kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa menghindar dari perbuatan jelek kecuali memang dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena usaha kita, bukan karena upaya kita. Niku yang pertama. Wala quwwata ay la quwwata ala ta'atillah illa bima'unatillah. Dan kita juga tidak punya kekuatan untuk melaksanakan kebaikan. Kalau tadi bapak-bapak menghindar dari kejelekan, menghindar dari dosa, menghindar dari maksiat, tidak bisa kita menghindar kecuali kita memang dihindarkan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Bukan karena kita punya tameng, bukan karena kita punya usaha, bukan kita karena punya upaya, semuanya itu atas ismah dari Allah. Yang kedua, kalau berkata quwwata itu kita tidak mampu melaksanakan kekuatan
Sama seperti kita nggak mampu duduk di majelis yang mulia ini kecuali atas kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya bagi orang NU itu biasanya wabillahi at-taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Kalau kemarin ngaji di Bas niku, kalau bukan karena hidayah dari Allah. Hidayah itu adalah petunjuk dari Allah yang menunjukkan kalau ini baik, kalau ini jelek. Yang kedua, setelah kita diberi petunjuk oleh Allah, kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa melaksanakan kebaikan itu, untuk bisa menjauhkan dari kejelekan itu. Yang terakhir, kita diberi ma'unah oleh Allah untuk menyempurnakan pekerjaan kebaikan kita. Semua itu disandarkan kepada Allah. Karenanya Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari dawuh dengan sangat indah, ilahi indaharat al-mahasinu minni fabi fadlika walakal minnatu alayya. Bapak-bapak ingkang sangat kula mulyakaken, Ibnu Athaillah itu orang yang luar biasa hebatnya. Dia menulis kitab Al-Hikam yang dimana kitab ini oleh Syekh Ramadan Buti, seandainya orang itu sholat baca Fatihahnya boleh diganti dengan selain Fatihah, maka hikmah-hikmah dalam kitab Al-Hikam sangat pantas dan layak untuk dijadikan bacaan sholat. Tapi kemudian bagaimana Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan hikam yang saya buat ini adalah fadl dari Allah, bukan karena kemampuan saya, bukan karena ilmu saya, bukan karena apa-apa yang muncul dari saya. Sandarannya niku dekengane pusat. Sandarannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tidak mengklaim ini hasil karya saya, ini hasil karena usaha saya. Para rawuh niku yang pertama. Ingkang nomor kalih, setelah beliau mengatakan ini semua karena fadl dari panjenengan ya Allah, bukan karena usaha saya, bukan karena kekuatan saya, tapi panjenengan ya Allah boleh ngundat terhadap kebaikan ini. Persilahkan ya Allah jenengan ngundat kebaikan ini. Lah bapak-bapak, ibu-ibu, teng saraipun kitab Al-Hikam niku wonten tulisan wal imtinanu mazmumun, semua undat-undat ngungkit kebaikan itu dicacat, dicela. Kecuali ngundatnya Allah, ngungkitnya Allah terhadap hambanya, ngungkitnya Rasulullah, ngungkitnya orang tua, ngungkitnya syekh. Abah niku pernah, Bahya Jamal niku pernah dawuh ngeten dalam sebuah ngaji di pondok niku. Aku gak ngundat luleh sampean niku sopo niku wekdal niku di depan anak-anak yatim, karena beliau punya pesantren yatim ingkang sakniki kula kelola wonten sekitar 100-an santri yatim. Tapi kemudian karena saking mungkin peripunnya Abah kok ditoto wangil, akhirnya oleh Abah didhawuhi ngeten, aku gak ngundat. Sampeyan niku sopo, bapakmu sopo, ibumu sopo, selama ini yang ngasih makan sampeyan itu sopo? Kamu sekolah dibiayai orang tuanya tah? Kamu ngaji dibiayai orang tuanya? Semuanya saya yang biayai. Lah ngeten niki bapak-bapak, ngundatnya guru pada murid angsal napa boten? Angsal. Dan ndak dicacat begitu itu. Karena biar dia tahu berterima kasih. Karena malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapapun orangnya yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka bagaimana mungkin dia bisa berterima kasih kepada Allah?
Makanya kalau saya misalnya, kita bapak-bapak sebagai guru punya murid, kok murid itu su'ul adab pada kita, murid itu su'ul adab pada keluarga kita, murid itu su'ul adab terhadap orang-orang yang kita muliakan, maka boleh kita sebagai guru ngundat-ngundat kebaikan kita, menyebut-nyebut kebaikan kita pada murid itu, agar murid itu tahu, sing ngajari sampean Fatihah iku sopo, sing didik sampean bisa sholat iku sopo, sing ngajari alif ba ta sa itu sopo, sing ngajari sampean husu iku sopo. Mana balasanmu pada saya? Bukan berarti kita menuntut balas bapak-bapak, kita sedang mendidik adab akhlak dari murid tersebut agar dia bisa menjadi murid yang abdan syakuro, bisa berterima kasih. Kemudian orang tua itu juga boleh ngundat-ngundat pada anaknya, terutama ibu. Nah, kamu itu coba pikir, 9 bulan kamu saya kandung. Niki namanya ngundat-ngundat ibu-ibu, kalau ajari ngundat-ngundat. 9 bulan kamu saya kandung, gak pernah sehari pun kamu saya keluarkan, saya titipkan ke bapakmu. Saya kemanapun sampean ikut, gara-gara kamu saya angil tidur dan lain sebagainya. Anaknya pinter, siapa yang minta dikandung oleh sampean? Aku juga enggak minta, saya hamil, bapakmu itu loh. Jadi semuanya kembali kepada kesalahan bapak. Jadi ibu-ibu itu boleh ngundat-ngundat, 9 bulan saya hamil kamu, wahnan ala wahnina. Belum lagi ketika saya mau melahirkan kamu, bukaan 1, bukaan 2, bukaan 3, itu perjuangan yang luar biasa beratnya. Bapakmu rokokan, mau cokoran. Jadi kadang-kadang ngoten gitu, istrinya berjuang hidup mati, bapaknya kok enak-enak nang warung kopi di depan rumah sakit. Padahal itu korban laki-laki itu. Makanya di Malaysia itu rumah bersalin itu namanya korban laki, rumah korban laki-laki. Begitu kamu lahir, tidak selesai, saya harus dijahit. Begitu selesai dijahit, 2 tahun saya nyusui kamu. Haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar rodha'ah. Coba nak hitung, kalau dalam 1 hari kamu nyusu pada ibu, saya hargai air susunya ibu itu 100.000 saja. Padahal itu enggak mungkin 100 karena tidak tergantikan asiniku. Kali 2 tahun, coba sampean hitung, berapa juta kamu harus membayar air susu ibu. Kulo niku bapak-bapak niki, khusus bapak-bapak, pernah mau secara serius tentang susu persusuan niku. Boten susunya Pak, air susunya maksud kula. Sebab wekdal niku Mbah Nyai Jalil niku, Mbah Nyai Jalil niku Mbah Nyai Zahra niku ngajari istri kula, karena istri kula niku melahirkan ibu sampun kapundhut. Ida dalem Bu Nyai, nanti kalau kamu nyusui anaknya ya, jangan disusui susu sebelah kiri, pertama sebelah kanan. Walaupun kadang-kadang ujian di sebelah kanan itu kadang-kadang enggak ada airnya, tapi taruh di sebelah kanan dulu, setelah itu baru pindah ke sebelah. Ini adab loh bapak-bapak. Katanya ibu, wah pun Gus pun kelewat pun boten hamil. Nggih boten napa-napa Bu, usaha hamil malih boten napa-napa. 2 tahun nyusui. Anehnya bapak-bapak, kalau lihat teng kitab niku, hubungan antara anak dan ibu itu memang lebih kuat dibandingkan dengan bapaknya. Karena apa? Salah satunya lewat faktor nyusu itu. Begitu anak itu nangis, dikasih air susunya ibu niku langsung celep diam. Dan ada pandangan, jadi yang bagus itu nyusui anak niku sambil dipandang, anaknya mandang ibunya, ibunya mandang anaknya.
Sakniki boten nyusui anak sambil HP-an kan. Nggih mangke dibalas oleh anaknya sambil HP-an. Pun wahnan ala wahnin. Engkang nomor kalih bapak-bapak, ibu-ibu. Anehnya air susu niku kalau diberikan oleh ibu pada waktu panas seperti siang hari itu, yang keluar terasa dingin. Teng kitab ngoten. Kalau diberikan di malam hari maka terasa anget. Sing nyetel niku sinten? Kados dispenser niku wonten sing kanan, wonten sing subhanallah, luar biasa. Maka ibu-ibu boleh ngundat-ngundat ini kepada anaknya. Belum lagi dan lain sebagainya. Maka bagi kulo jangan pernah main-main dengan ibu. Dan ibu boleh ngundat-ngundat, tapi jangan sampai ngundat-ngundatnya itu penuh penyesalan dan disertai dengan rasa marah. Kemudian abah niku pernah ditanya oleh seorang santri, Kiai, kalau ada tarik menarik antara syekh dan walid, manakah yang saya dahulukan? Guru saya nyuruh saya A, orang tua saya nyuruh saya B. Mana yang harus saya utamakan? Kulo nunggu jawaban abah waktu niku sebab kulo ada di sampingnya. Ternyata abah kulo niku njawab, guru kita niku njawab, dahulukan guru. Dahulukan guru. Sebab teng kitab Al-Hikam niku kulo nemukan jawaban, uququ syaikh dzambun la taubatalah. Berani kepada guru itu adalah dosa yang tidak bisa diberikan taubatnya. Karena nopo bapak-bapak, memang guru itu tidak ada hubungan darah dengan kita. Kalau orang tua itu hanya memberi makan fisik, memberi baju fisik, tapi guru niku memberi makanan ruhani. Dan yang memberi makanan rohani itu jauh lebih tinggi dibandingkan makanan fisik. Maka kalau ada santri oleh gurunya dijodohkan dengan ini, oleh orang tuanya dijodohkan dengan ini, pilih yang mana? Pilih yang dipilihkan guru. Karena apa? Karena yang dipilihkan guru itu biasanya lebih cantik dibandingkan yang dipilihkan oleh orang tua. Niku guyon bapak-bapak. Rasulullah boleh ngundat-ngundat kepada kita, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Selain 4 ini, jangan kita ngundat-ngundat king nopo, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, kula percepat. Wa in dhaharat al masawi'u minni, apabila muncul kejelekan-kejelekan dari kula, wa hiya durubul ma'asi, macam-macam maksiat, wasifat al-madmumah, sifat-sifat akhlak-akhlak yang tercela, maka semuanya itu fabi'adlika, karena keadilan panjenengan, la bitoriqi zulmi, bukan karena panjenengan zalim kepada saya. Wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Li'annal malika, karena sesungguhnya malik, raja, yaf'alu fi mulkihi ma yasha, dia bisa berbuat di kerajaan tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Walakal hujjatu alayya, dan panjenengan boleh meminta alasan kepada kami kenapa kami melakukan maksiat. Bi antakulali, seperti panjenengan berkata kepada kami, lima fa'alta dzalika ya abdi, wahai hambaku, kenapa engkau melakukan itu? Kenapa kamu maksiat? Kenapa kamu melakukan itu? Boleh Allah bertanya seperti itu. Walaisa li hujjatun uqimuha alaika ka'an aqula laka inna dzalika bitaqdirika wa hukmika. Dan bagi saya ndak bisa beralasan di hadapan panjenengan dengan berkata, ya Allah, kula maksiat niku kan sampun takdir saking
panjenengan, kan semuanya sudah ada dalam hukum panjenengan. Li'anna dzalika sya'nul jahil bika, karena kalau ada orang mengatakan kegagalan, kemaksiatan, kejelekan itu adalah takdir Allah, berarti orang itu belum mengenal Allah, belum mengenal ma'rifat kepada Allah. Ammal alimu bika, adapun orang yang ma'rifat kepada panjenengan, fayaqulu, maka dia akan menjawab, al maliku yaf'alu fi mulkihi ma yasha wa la yus'alu amma yaf'alu. Raja itu sesuka hati mau bekerja, mau bertindak apapun, dan dia tidak berhak untuk ditanyai, sebab yang ditanya itu hanya makhluk. Para hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, niki sebenarnya berbicara tentang takdir, Bapak-bapak. Tapi kula kali panjenengan, karena kita ada di Nahdlatul Ulama, kita biasa diajari oleh guru-guru kita, memang khairihi, terusanipun pripun Pak? Wa syarrihi minallah. Yang baik dari Allah, yang buruk pun dari Allah, niku pakem. Tapi kalau tadi memulai, di atas semua ikhtiar niku wonten adab, wonten akhlak, wonten totok romo. Bagaimana akhlak kita sebagai seorang hamba kepada Allah, maka kalau kita melakukan kebaikan, nisbatkan kebaikan itu kepada Allah. Hada min fadli Rabbi. Ini semua karena fadl dari panjenengan. Enggak mungkin kami bisa melakukan ini tanpa fadl saking panjenengan. Tapi kalau kita melakukan kesalahan, masa kita habis nyolong, pancen sudah ditakdir oleh Allah. Habis gendaan, pacaran, sir-siran, pancen takdir ngene cak ya apa maneh. Itu su'ul adab kepada Allah, yang enak sampean tapi diserahkan kepada Allah. Kita belajar dari filosofi ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Perhatikan para rawuh. Siratal ladzina, jalan orang-orang an'amta alaihim, yang engkau beri nikmat. Ada tak di situ, dhamir baris muttasil tak, yang kembalinya itu kepada engkau ya Allah. Jadi kalau kata-kata nikmat itu Allah ditampilkan, an'amta alaihim, nikmat yang telah engkau berikan kepada mereka. Tapi coba lihat lanjutan ayat ini, sebenarnya bukan yang pas itu bukan ghairil maghdubi alaihim, bukan waladhdallin, tapi kalau mau disamakan ghadabta dengan dolalta. Tapi begitu ghadab, Allah menyesatkan, kita enggak boleh akhlaknya menyebut Allah di situ. Jadi maghdubi alaihim, yang dibendu oleh Allah, dan mereka yang sesat. Tapi bendu itu, murka itu jangan muncul tah. Dolal, kesesatan itu jangan muncul tah. Inilah akhlak ahlus sunnah wal jamaah. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, niku sederhana. Makanya dalam bahasa Al-Quran itu, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika saya sakit, sayanya dimunculkan. Kenging nopo? Karena sakit itu biasanya karena kesembronoan diri kita. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula mulyakaken, kula tutup dengan satu doa. Doa niki sering diwaos oleh Mbah Yai Jamal. Ternyata kula telusuri doa niku ada dalam Sahih Bukhari. Abah niku kan sering
doa Allahumma inna maghfirataka. Nah, sakit ditulis bapak-bapak. Allahumma inna maghfirataka awsa'u min dunubina wa inna rahmataka arja min a'malina. Itu sering Mbah Yai Jamal doa ngoten niku. Allahumma inna maghfirataka awsa'u min dunubi kalau sendirian. Ya Allah, sesungguhnya ampunanmu lebih luas, lebih jembar dibandingkan dosa-dosa kulo. Wa inna rahmataka, dan rahmat panjenengan arja min amali, lebih saya harapkan dibandingkan amal saya. Allah, ini terusannya kula biasanya Allahumma illam akun an ablugha rahmataka wa rahmatuka ahlun an tablughana li'annaha wasi'at kulla syai' birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jikalau saya ndak pantas karena dosa-dosa saya, karena kekurangan-kekurangan saya, karena kekurang ajaran saya, enggak pantas badan ini sampai kepada rahmat-Mu, tapi rahmat-Mu amat sangat pantas datang kepada kami. Li'annaha wasi'at kulla syai', karena rahmat panjenengan itu meliputi segala sesuatu. Moga sareng-sareng dicerna betapa Mbah Yai Jamal niku sering doa katos ngeten niku, dan dikeraskan doanya biar dihafalkan oleh murid-muridnya. Niku cerita hadis niki muncul karena ada seorang laki-laki sowan kepada baginda Rasul. Laki-laki niku di hadapan Rasulullah dawuh ngeten, wa dzunubah wa dzunubah wa dzunubah, duh dosa karena keakean dosa. Jadi sahabat-sahabat niku kalau sudah banyak salah, banyak dosa, niku datang kepada baginda Rasul dengan mengakui kesalahannya, dengan mengakui dosanya. Wahai jiwa yang penuh dengan dosa, penuh dengan dosa, penuh dengan dosa. Makanya bapak-bapak teng kitab Ahli Hikam niku kan mengatakan, maksiat yang berakhir dengan ketawaduan, penyesalan jauh lebih baik dibandingkan ketaatan yang berakhir dengan ketakaburan. Lah para sahabat niku kalau kepleset kedik mawon niku langsung datang kepada baginda Rasul sambil menangis, wa dzunubah dosa. Akhirnya baginda Rasul mengatakan, hei Kang, hei Mas, sini, kul, ayo doa. Allahumma inna maghfirataka awsa'u min dunubi. Ya Allah, ampunanmu jauh lebih luas dibandingkan dosa-dosaku. Berapapun dosa kita, ampunan Allah itu lebih luas. Jadi banyak sekali sahabat-sahabat yang datang kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, saya punya dosa, apa dosamu? Banyak ya Rasul, apa dosamu? Banyak ya Rasul, apa dosamu? Banyak ya Rasul. Kan pernah juga bapak-bapak kalau kali panjenengan dapat cerita tentang kitab niku, wonten tiyang datang kepada baginda Rasul kemudian mengatakan, ya Rasulullah, dosa saya amat sangat banyak. Apa jawab baginda Rasul? Ampunan Allah lebih luas dibandingkan kamu. Tapi ya Rasul, kayaknya dosa saya sudah terlalu berat ya Rasul. Sudah terlalu berat ya Rasul. Apa dosamu yang kamu anggap berat itu? Ya Rasul, mohon maaf, kula niki nabbas. Nabbas niku pencuri kain kafan. Pekerjaan kula niku mencuri kain kafan. Setiap ada orang yang mati baru pasti kulo niku gali kuburannya, hanya sekedar ingin kulo ambil kain kafannya kulo jual. Terus suatu saat wonten mayit baru kulo gali ya Rasul, ternyata mayitnya perempuan. Pernah pireng nggih Bapak-bapak? Ternyata mayitnya perempuan.
Kulo ambil kain kafannya, kita bisa bayangkan Bapak-bapak, betul bisa dibayangkan nih. Kulo ambil kain kafannya, begitu selesai saya ambil kain kafannya, dia nggak ada kain selembar pun dalam tubuhnya. Begitu kulo naik ya Rasul, kulo mikir-mikir, iku kok ayu arek. Masuk lagi kulo ya Rasul, dan kulo melakukan hal yang paling jelek, hal yang paling jahat. Mohon maaf, sensor gitu Bapak. Begitu kulo melaksanakan hal yang paling jelek, hal yang paling jahat niku, tiba-tiba perempuan niku mengatakan, wahai kamu laki-laki, jahat sekali kamu. Kamu tinggalkan seperti ini saya tidak berpakaian selembar pun, bagaimana saya harus menghadap kepada Allah. Kamu tinggalkan saya dalam keadaan junub, kamu tinggalkan saya dalam keadaan punya hadas besar, betapa jahatnya dirimu. Mantun niku ya Rasul, sampai hari ini kulo selalu terbayang-bayang akan kesalahan kulo. Rasul waktu niku juga terperanjat loh Bapak-bapak. Begitu terperanjat Rasul, keluar kamu, kata Kanjeng Nabi, karena memang di luar batas kemanusiaan. Lah yang dosa seperti itu niku kemudian keluar Bapak-bapak, begitu keluar dia menangis, tidak berani menghadap ke langit, kemudian dia mengatakan, ya Allah, kekasihmu Muhammad yang santun, kekasihmu Muhammad yang selalu pemaaf itu tidak mau menerima saya, marah atas perbuatan saya. Ya Allah, bagaimana saya harus menghadapi dosa saya ini kepada panjenengan ya Allah. Kemudian orang niku meninggal di padang Sahara, dan ternyata Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah untuk merawat orang itu karena orang itu sudah diampuni oleh Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu engkang sangat kula muliakan, bagaimana rahmat Allah itu jauh lebih luas, ampunan Allah itu jauh lebih luas dibandingkan dosa-dosa kita. Tapi ngeten niki kalau dibuat enteng-entengan bahaya loh bapak-bapak. Tu sose, ampunan Allah lebih luas. Hati-hati bapak-bapak. Biasanya orang yang menginiki belum sempat minta ampun sudah hati-hati mati. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Biasanya orang-orang yang seperti ini yang meremehkan dosa dengan mengatakan Allah Maha Pengampun. Ngaji kemarin itu loh, inna maghfirataka awsa'u min dunubina, ampunan Allah lebih luas dibandingkan dosa-dosa kita. Ini kan namanya kita disuruh berbuat dosa karena ampunan Allah lebih. Bagaimana kita mau istighfar kalau kita enggak punya dosa? Kulo niku pernah ditanyakan oleh jamaah teng Pertamina, orang-orang NU itu gimana sih Gus? Kenapa memang kulo teng? Itu salah tempat, banyak salah tempat. Kok banyak salah tempat? Langgi, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Seharusnya yang mereka katakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi mereka Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ini istighfar belum tepat sasaran. Kenapa? Seharusnya istighfar itu dilakukan setelah maksiat, bukan setelah taat. Oh hebat sekali kamu. Pasti kamu nggak ngaji, saya bilang. Pasti kamu nggak pernah buka kitab kuning. Bagi kamu dosa itu hanya dosa-dosa zahir, bukan dosa-dosa batin. Kalau nerangaken dosa pas teng orang niku ora dilami bapak-bapak. Tiang niku nggih Gus, insyaallah anak kula pondokaken. Lah alhamdulillah. Para rawuh ingkang sangat kula muliakan, jangan meremehkan dosa. Sebab perbedaan orang-orang mukmin sejati dengan orang mukmin yang tidak sejati itu, orang mukmin sejati itu ketika dia berbuat dosa sama seperti dia diencelokin apa niku? Laler, kemudian dikipas begitu saja, dosa kecil, dosa kecil. Jangan pernah meringankan kecilnya dosa, tapi kita harus meyakini kepada siapa kita berbuat dosa. Yang kedua, wa inna rahmataka awsa'u min a'malina. Amal-amal kita niku hanya sekedar kewajiban kita kepada Allah. Tapi jangan pernah menyandarkan kebaikan, jangan pernah menyandarkan keberuntungan terhadap amal-amal kita.
tapi sandarkanlah semuanya kepada rahmatipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya dengan sangat indah Allah dawuh fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Rasul saja para rawuh yang luar biasa akhlaknya, beliau punya karakter lintalahum, lemah lembut terhadap manusia. Bukan hanya terhadap manusia, lemah lembut juga terhadap seluruh makhluk, baik yang muslim maupun non muslim. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, Nabi niku tidak faddan, kasar ucapannya, tidak ghalidhal qalbi, kasar hatinya. Sebab kalau kamu Muhammad kasar baik ucapan maupun perilakunya yang muncul dari hati, lan faddu min haulik, maka mereka pasti akan lari meninggalkan kamu. Kemudian Nabi pemaaf, fa'fu anhum. Nabi bukan hanya pemaaf, wastaghfir lahum, memintakan ampunan terhadap orang yang bersalah. Wasyawirhum fil Nabi adalah orang yang ahli musyawarah. Dan Nabi adalah orang yang paling pandai bertawakal. Karakter-karakter mulia dari baginda Nabi ini Allah dawuh fabima rahmatin, semuanya didapati oleh kanjeng Nabi karena rahmat dari Allah. Makanya bapak-bapak dalam doa yang disampaikan oleh kanjeng Nabi kepada laki-laki tersebut, katakan bahwa warahmatuka arja min jami'i a'malina, rahmat panjenengan jauh lebih kami harapkan dibandingkan amal-amal kami. Ditutup Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmatak, ya Allah kalau saya tidak sampai, tidak pantas untuk sampai kepada rahmat panjenengan, tapi rahmat panjenengan amatlah sangat pantas sampai kepada kami. Kula kinten niki bapak-bapak ingkang saged kula sampaikan. Penutup mahasin, masawi itu memang semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita ditakdir atas rahmat Allah bisa melakukan mahasin, yang harus kita lakukan, kita mengakui bahwa mahasin itu bukan karena kita, tapi karena fadl dari Allah. Tapi kalau suatu saat kita melakukan masawi, maka kita harus mengatakan itu karena kita kalah dengan hawa nafsu, kita kalah dengan setan. Setelah masawi kita lakukan, maka Allah pasti mengatakan tubu ilallahi taubatan nasuha. Kula kinten niki bapak-bapak ingkang saged dalem sampai akan nyuwun agungipun pangapunten, mugi-mugi sesarengan kali hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa' wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Nyuwun agungipun pangapunten, saling tungo tinungo, mugi-mugi sedayanipun pinaringan umur panjang barokah,
Mugi-mugi pinaringan sehat wal afiah. Anak-anak kita, baik anak-anak didik kita maupun anak kandung kita, ditakdir menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.